Seminggu lagi, Dot akan bertemu dengan Gea. Tapi, apakah seminggu itu cukup untuk menyembuhkan penyakit yang sedang dideritanya? Di balik layar ponselnya, Gea kembali membuka galeri. Foto-foto lama, senyuman yang dulu menguatkan, pelukan hangat Dot saat di bukit, canda tawa mereka berdua, semua masih tersimpan. Tapi sekarang hanya tinggal kenangan yang tak bisa disentuh. Air mata Gea jatuh lagi, bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu takut. Takut Dot melihatnya dengan tubuh yang berbeda. Rambutnya rontok, badannya kurus kering, semangatnya perlahan memudar. Kalau dia lihat aku seperti ini, apa dia masih bisa tersenyum seperti dulu? Pertanyaan itu terus bergema di kepala Gea. Dan sementara itu, Dot malah menyangka bahwa Gea sedang merencanakan persiapan ulang tahunnya minggu depan. Dot pikir Gea sedang menyembunyikan kejutan. Tapi, pada kenyataannya Gea malah sedang merasa sedih dengan kondisinya saat ini. Akankah Gea sembuh sebelum hari itu tiba? Atau justru hari itu akan jadi pertemuan terakhir mereka berdua? Kita semua bertanya-tanya, apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati ini? Atau justru ini saatnya mereka mengikhlaskan sesuatu yang dulu mereka jaga erat-erat? Atau bisa jadi mungkinkah seminggu ke depan akan terjadi keajaiban? Sementara Gea masih bergelut dengan rasa takut dan keraguan, Dot justru salah paham. Dia kira semua ini cuma prank kecil dari Gea untuk menyambut hari ulang tahunnya. Ya, karena kebetulan minggu depan Dot ulang tahun. Dan menurut Dot, sikap Gea yang tiba-tiba cuek, gak mau ketemu, bahkan susah dihubungi, cuma settingan klasik ala pasangan yang mau ngasih surprise. Tapi, kenyataannya gak seindah itu. Gea di kamar, sendirian, masih termenung, masih nangis, masih bertanya-tanya, haruskah aku bilang yang sebenarnya? Karena semakin dekat hari itu datang, semakin Gea takut. Takut tatapan Dot berubah. Takut cinta Dot perlahan jadi iba. Dan menurut kalian sekarang, akankah Gea kuat untuk berdiri di hadapan Dot dengan kondisi tubuhnya yang tak lagi seperti dulu? Atau justru Dot yang akan patah setelah melihat kenyataan yang selama ini tak pernah dia duga? Bayangin ya guys, misalnya kamu lagi nyiapin rencana manis buat ketemu pasangan kamu, ternyata pasanganmu itu justru lagi menahan sakit sendirian, tanpa bilang, tanpa tanda, tanpa kamu tahu sedikit pun. Nah, bagaimana perasaanmu itu? Mungkin itu yang sedang dirasakan Dot saat ini. Dot pikir semua baik-baik aja, tapi dia nggak tahu Gea sedang dalam titik paling rapuh dalam hidupnya. Dan yang bikin hati makin perih, Gea masih mikir, kalau dia bertemu Dot dalam kondisi kayak gini, apa dia masih bisa melihatnya sama seperti dulu? Apa Dot siap? Atau justru dia bakal mundur? Dan kalau sampai Dot mundur, apakah itu karena Gea sakit? Atau karena cintanya belum cukup dewasa? Kalian percaya nggak guys? Bahwa cinta sejati itu justru diuji bukan saat bahagia, tapi saat satu sama lain mulai goyah. Kalau kalian jadi Gea, kalian bakal jujur tentang kondisi kalian, atau tetap sembunyi biar dia nggak sedih? Dan kalau kalian jadi Dot, apa yang bakal kalian lakuin saat tahu orang yang kalian sayangi selama ini berjuang sendiri? Tulis di komentar ya. Dan jangan lupa, doakan Gea. Semoga seminggu ini cukup jadi waktu untuk keajaiban datang. Sementara Gea masih bergulat dengan rasa takutnya, dan Dot masih terjebak dalam praduga dan harapan palsu. Di sisi lain, ada Lisa, orang pertama yang tahu kondisi Gea yang sebenarnya. Dan sekarang, dia sedang menuju rumah seseorang. Bukan Dot, bukan Robby, tapi Peot. Iya, kekasihnya sendiri. Di layar terlihat, Lisa turun dari motor pelan-pelan sambil bawa sesuatu di tangannya, entah itu makanan atau rasa gelisah yang ia pendam. Tapi sebelum ketemu Peot, siapa yang malah muncul duluan? Yap, bener banget. Pak Rungkat bukan sedang duduk santai atau ngopi.
tapi sedang adu layangan. Hehe, Cihui. Ternyata Pak Rungkat anak layangan ya guys. Pas banget sekarang lagi musimnya nih. Pasti rame juga di sana. Sampai-sampai Pak Rungkat ikut main. Tarik, jangan kasih kendor. Musuhnya udah goyang tuh. Tinggal disilet aja. Tapi di balik kelucuan itu, ada hal yang Lisa bawa yang jauh lebih berat dari layangan robek. Sebuah rahasia. Lisa tahu, Peot harus tahu juga. Tapi, gimana cara ngomongnya? Apakah Lisa akan cerita apa adanya? Atau justru malah nyimpen dulu sambil nunggu waktu yang tepat? Soalnya, Lisa pun bingung. Takut kalau nanti Peot malah nekat cerita ke Dot dan semua akan jadi terlalu cepat, terlalu kacau. Kalau kalian jadi Lisa, kalian bakal cerita ke Peot atau tetap jaga rahasia Gea sampai waktu yang tepat. Tapi ingat ya guys, rahasia yang disimpan terlalu lama itu sebenarnya bisa berubah jadi luka yang gak sengaja menyakiti. Semoga Lisa bisa ambil keputusan yang tepat. Dan semoga Pak Rungkat menang adu layangan hari ini. Di tengah angin layangan yang meliuk-liuk di langit sore, di balik senyum tipis Pak Rungkat yang sedang bertarung di udara. Ada satu rahasia yang belum terucap. Ada satu cinta yang sedang diuji oleh rasa takut, keraguan, dan waktu yang terus berjalan maju. Kita belajar sesuatu hari ini, bahwa dalam cinta, tidak semua orang memilih bicara. Ada yang memilih diam, karena takut menyakiti. Ada yang pura-pura kuat, padahal jiwanya sudah lelah. Dan ada pula yang terus menunggu, tanpa tahu bahwa seseorang di sana sedang menahan rasa sakit sendirian. Jadi, buat kalian semua yang nonton ini sampai akhir, kalau kalian sedang punya seseorang yang kalian sayang, jangan tunggu sakit untuk datang menjenguk. Jangan tunggu kehilangan, baru sadar bahwa dia adalah segalanya. Karena waktu gak pernah janji akan memberi kita kesempatan kedua. Guys, semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Semoga hati yang sedang menyimpan luka dilunakkan dengan kasih sayang dan ketenangan. Semoga jiwa yang sedang menunggu kabar dari orang tercinta diberi kesabaran dan keikhlasan. Semoga raga yang sedang berjuang melawan rasa sakit, baik secara fisik maupun batin, diberikan kesembuhan yang sempurna dan ketabahan yang luar biasa. Sampai jumpa, dan semoga hari-harimu selalu dipenuhi orang-orang yang tulus, yang gak cuma datang saat senang, tapi juga bertahan saat kamu lemah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.